Berapa kali kamu ingin tidur tapi pikiranmu justru berisik? Atau duduk diam tapi otakmu sibuk menanyakan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi? Itulah overthinking, sebuah fenomena yang dialami hampir semua orang. Tapi, pernahkah kamu bertanya, kenapa otak kita suka ribut sendiri? Overthinking adalah keadaan ketika otak terus memutar ulang skenario, masalah, dan kemungkinan tanpa henti. Kita seperti terjebak di dalam lingkaran pikiran yang sama, tanpa menemukan jalan keluar. Psikologi menyebutnya sebagai rumination, pikiran yang terus berputar. Bukan berarti kita pintar, tapi justru otak sedang bekerja secara berlebihan. Otak manusia sebenarnya dirancang untuk bertahan hidup. Di masa lalu, nenek moyang kita harus waspada terhadap bahaya, maka otak terbiasa memikirkan bagaimana kalau ada predator, bagaimana kalau gagal berburu. Masalahnya, di zaman modern, bahaya itu sudah jarang, tapi sistem otak kita masih sama. Bedanya, predator berubah menjadi ujian sekolah, pekerjaan, hubungan, bahkan komentar orang lain. Otak kita tidak bisa membedakan mana yang merupakan bahaya nyata, mana yang hanya pikiran saja. Ketika otak terlalu sering overthinking, tubuh kita juga ikut menderita. Kecemasan meningkat, tidur terganggu, bahkan bisa memicu sakit kepala dan stres kronis. Lebih parahnya lagi, overthinking membuat kita sulit mengambil keputusan. Kita terlalu sibuk memikirkan kemungkinan, sampai lupa untuk bertindak. Akhirnya, hidup hanya penuh rencana, tanpa pernah ada langkah yang nyata. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran overthinking? Pertama, sadari bahwa tidak semua pikiran itu fakta, banyak hanyalah asumsi. Kedua, beri batas waktu untuk berpikir, misalnya 10 menit untuk analisis, lalu ambil keputusan. Ketiga, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Ingat, masa lalu sudah lewat, masa depan belum terjadi. Yang bisa kita ubah hanya saat ini. Dan terakhir, latihan mindfulness. Duduk diam, tarik napas, dan rasakan momen sekarang. Semakin sering kita melatihnya, semakin tenang pikiran kita. Overthinking bukan berarti kamu lemah, itu tanda otakmu sedang berusaha melindungimu. Namun kalau dibiarkan, ia bisa jadi penjara yang tak terlihat. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau terus hidup dalam ributnya pikiran? Atau mulai belajar untuk menenangkan diri dan melangkah maju? Karena pada akhirnya, bukan pikiran yang seharusnya mengendalikan hidup kita, tapi kitalah yang mengendalikan pikiran.